Online saat ini telah merambah ke seluruh kalangan, bahkan para wakil rakyat. PPATK mengungkap setidaknya 1.000 anggota DPR dan DPRD bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai miliaran rupiah. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Ivan Yustiavandana menyebut lebih dari 63.000 transaksi judi online melibatkan anggota DPR, DPRD hingga Sekretariat Jenderal DPR. Nilai transaksi dari keseluruhan anggota ketiga lembaga itu bahkan mencapai 25 miliar rupiah. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angkanya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian orang miliar. Sampai bisa 25 miliar begitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga. Keterangan Ivan disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR pada Rabu siang. Ivan mengatakan saat ini pihaknya akan menunggu perintah dari Menko Polhukam sekaligus Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online agar menyampaikan data tersebut kepada pimpinan DPR, DPRD, dan Sekjen DPR. Ivan juga mengatakan pihaknya akan menyerahkan nama-nama anggota DPR yang terlibat judi online kepada Komisi 3 DPR dan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk ditindaklanjuti. Tim Liputan, BTV. Kami sudah terhubung dengan Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi. Selamat sore Pak Sebastian. Pak Sebastian, audionya sepertinya belum di-unmute. Baik, ya Pak Sebastian, MKD mengatakan hanya 2 ternyata anggota DPR aktif yang menurut laporan dari PPATK dan dari Kemenko Polhukam disebutkan terindikasi bermain judi online. Itu pun disebut buktinya lemah begitu ya, buktinya tidak begitu kuat. Menurut Formapi sendiri bagaimana tindak lanjut yang harus dilakukan oleh MKD? Ya, Pak, jadi ini bukan Formapi ya, ini pendapat pribadi aja. Jadi menurut saya sih, ini kayak anti klimaks gitu ya. Sebelumnya begitu heboh dan menggegerkan ada 1.000 anggota DPR dan DPRD, lalu kemudian beberapa hari kemudian dikerucutkan lagi, dari 1.000 itu ada 82 orang anggota DPR yang dinyatakan terlibat dalam judi online. Saya ingat betul Ketua PPATK di kesempatan rapat dengan Komisi 3, dia dengan sangat yakin mengatakan bahwa data yang kami ungkapkan ini jelas namanya, jelas alamatnya, dan juga jelas nomor rekening yang digunakan dan account yang digunakan. Nah, kalau mendengar penjelasan Ketua PPATK pada saat itu, menurut saya ini sangat terang benderang. Maka kemudian kalau hari ini Pak Habibur Rahman mengatakan ini sangat sumir, menurut saya ini sumirnya ini ada di PPATK atau di MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan. Kalau seandainya betul yang disampaikan oleh Pak Habibur Rahman bahwa ini sangat sumir, maka menurut saya pantas kalau atau seharusnya ketua PPATK itu dipanggil kembali, karena apa yang dijelaskan di Komisi 3 berbeda dengan apa yang disampaikan oleh anggota MKD hari ini. Sebetulnya yang memberikan informasi tidak jelas ini PPATK atau MKD atau DPR, begitu. Jadi publik ini sebetulnya seperti apa ya? Seperti dipermainkan emosinya, lalu kemudian kelihatannya ini antara DPR, PPATK bersandiwara aja nih, begitu. Lalu kemudian kalau begini caranya, maka omong kosong semua kita ngomong soal judi online ini. Ya, Pak Sebastian. Jadi upaya untuk memberantas judi online omong kosong.
Baik, Pak Sebastian, bisakah kemudian sekarang kita ataupun Satgas Judi Online atau siapapun itu mendesak agar PPATK bisa membuka data-data tersebut supaya terang benderang? Oh ya, saya kira publik juga perlu mendesak PPATK. Yang berbohong ini siapa sebetulnya? Apakah PPATK-nya? Karena dalam penjelasan PPATK di Komisi 3 itu terang benderang kok. Dokumennya semua jelas, ya kan? Ketika dia memberikan penjelasan itu. Tapi kok hari ini tiba-tiba melalui Bung Habibur Rahman mengatakan bahwa ini sumir sekali. Itu pun hanya ada 2 orang dari 82 yang disebutkan beberapa hari sebelumnya. Begitu. Jadi ini sebetulnya kita percaya siapa? Dan kalau betul memang datanya sumir, menurut saya ketua PPATK, kepala PPATK itu mesti diberi sanksi itu. Jangan membuat kehebohan di publik, lalu kemudian membuat kegaduhan, lalu menyampaikan data yang sumir. Ini institusi negara, jangan main-main. Tapi sebaliknya, kalau DPR melalui MKD yang mengatakan ini sumir, menurut saya, ya ini MKD juga harus dituntut supaya akuntabilitas ke publiknya jelas. Jangan bersandiwara begitu. Baik, Formapi tetap berpandangan siapapun yang terlibat judi online, terutama wakil rakyat ini, harus dibuka ke publik. Pak Sebastian, diumumkan nama-namanya? Begini Mbak, kalau kita sepakat judi online ini adalah masalah serius bangsa ini, maka judi online itu harus diberantas. Nah, untuk memberantas itu kan negara harus menunjukkan keseriusannya. Nah, salah satu bukti keseriusan negara atau pemerintah adalah dengan memberikan atau mengungkap siapa-siapa sebetulnya. Apalagi kalau pelakunya itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan strategis di Republik ini. Nah, kalau mau membereskan judi online, mulai dari orang yang punya kuasa dulu. Itu yang saya bilang sebelumnya, jangan-jangan mereka-mereka ini tidak hanya sebagai pemain, bisa juga sebagai backing, bisa juga sebagai bandar kan. Oke. Nah karena itu mesti ada keseriusan, begitu. Nggak ada yang ditutup-tutupi. Baik, dari 1.000 orang, kalau kemudian tapi dari kalau cuma bersandiwara ya sudah. Baik, di awal dikatakan lebih dari 1.000, jadi 82, kemudian menjadi 60, dan terakhir disebutkan 2 orang. Kita tunggu sama-sama Pak Sebastian, semoga ada titik terang ya. Baik. Ya, kita tunggu semoga PPATK bisa membuka secara terang benderang data tersebut. Baik, terima kasih Pak Sebastian Salang, Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore Pak.